Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, banyak nikmat Allah. Pagi kini kita merasakannya, bisa bangun kembali, alhamdulillah. Bisa ibadah subuh berjamaah. Terus kita lanjutkan memanfaatkan nikmat sehat, nikmat iman untuk membahas, mengkaji ayat-ayatnya. Itu bagian dari syukur kita. Semoga Allah terima. Dan kita bersyukur juga sampai kajian tafsir subuh kita di surah Al-Baqarah ayat 132. Kemudian kita berkirim salam bersalawat buat Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Wa wassa, wa dan wassa berwasiat. Biha dengannya Ibrahim banihi kepada kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim berwasiat dengannya kepada kaumnya. Dengannya itu dengan aslim. Patuhlah, tunduklah. Jadi Nabi Ibrahim juga berwasiat kepada keturunannya, kepada anak-anaknya tentang ha itu balik ke aslim tu. Wa Ya'qub, begitu juga dengan Ya'qub. Ya'qub juga berwasiat kepada kaumnya, kepada keluarganya, anak istrinya, keturunannya. Ya baniya, wahai kaumku, innallaha, sesungguhnya Allah, istafa, telah memilih lakum, untuk kalian, ad-dina, ad-din, fala, maka janganlah, tamutunna, kalian meninggal, pakai nun taukid, sungguh jangan, maka jangan kalian meninggal, illa, kecuali, wa antum, dan kalian muslimuna, benar-benar jadi orang yang muslim. Aslim, masuk Islam lah, jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Jadi aslama yuslimu Islam, perintahnya aslim, masuk Islam lah, tunduklah, orangnya muslim. Orangnya disebut muslim. Kita cek tafsirnya. Imam Qurtubi itu menjelaskan wa wassa biya Ibrahim, apa yang diwasiatkan oleh Ibrahim. Kalau wasiat berarti pesan sebelum meninggal. Jadi
pesan sebelum meninggal itu wasiat. Bahkan kalau wasiat itu lebih dahulu ditunaikan. Kalau meninggal seseorang, ketika hartanya lah dihimpun sebenarnya, tunaikan dulu mimba di wasiyatin tusuna biha, laksanakan wasiat au dain atau hutang. Di setiap redaksi untuk menyelesaikan harta warisan, tunaikan wasiat baru hutang. Dan wasiat tidak boleh lebih banyak dah. Kalau masalah harta paling banyak maksimal 1/3. Jadi tidak boleh bawa wasiat dah. Kemudian matawan ada lagi bermasalah, diwasiatan saranya harta bawa wasiatan untuk sanu, tidak bisa. Wasiat boleh cuma 1/3. Kalau yang jadi berarti sisanya yang 2/3, yang 2/3 lah dia untuk orang gaib, untuk anak, itu dalam harta warisan. Nah, kini wasiatnya tidak berupa harta, tapi Nabi Ibrahim mewasiatkan akan hanya itu tentang ajaran millah. Begitu kata Imam Qurtubi, ai bil millati. Jadi kalau wasiat haratonya itu potensi untuk bermasalah. Maka yang wasiat yang terbaik itu adalah bukan harato tapi kato-kato, atau amalan ajaran nan ditempuh dek anak-anak, dek cucu-cucu, millah. Wakila bil kalimatil lati hiya qauluhu aslamtu li rabbil alamin, atau juga berupa kalimah, ungkapan atau pernyataan diri aslamtu li rabbil alamin. Kan ayat sebelumnya seperti 31, Allah Rabbnya, Allah menyampaikan ke Nabi Ibrahim aslimlah, karena Allah mewasiatkan bagi tahu ke Nabi Ibrahim pun wasiatkan, ada kontinuitas, ada keberlanjutan dari pesan. Baik itu pula li'annahu aqrab, itu karena lebih dekat maknanya, dan itu lebih aswab, itu lebih tepat. Ai qulu aslamna, artinya katakanlah aslamna, anakku Islamlah, tunduklah, patuhlah. Wa wasa au ausa, jadi berwasiat, magiah wasiat Ibrahim. Banihi wa Ya'qub, ada kata-kata Ya'qub. Ya'qub saya sekarang yang Bani Israel ya, disebut Bani Israel karena keturunan Nabi Ya'qub, ayahnya Nabi Yusuf dan 10 yang lainnya. Nah, Nabi Ya'qub pun disuruh untuk juga mewasiatkan kepada anak-anaknya. Hubungannya Nabi Ya'qub dan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Anak Ishak, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub. Jadi Ya'qub cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam suatu riwayat saat meninggalnya Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub lahir. Wallahu alam. Jadi ada yang mengatakan pas meninggalnya lahir, atau ada yang mengatakan sempat bertemu. Wallahu alam. Itulah kajian sejarahnya. Nah, coba bayangkan, kakek mewasiatkan, terus nanti cucu pun mewasiatkan. Jadi itu merupakan salah satu, kalau dia bawa wasiat juga, aku wasiatkan untuk anak atau aslim, jago taruh supaya Islam, jago taruh supaya tunduk patuh. Kasih Allah kerajaan, anan dilarangnya tinggal. Itu pesan tu. Di kalau niyo jo mewasiat harta, yang kedua lah. Yang pertama millah, ajaran dulu. Wa wassa biha Ibrahim wa Ya'qub. Jadi itu kalau dalam tafsir Qurtubi rinci dijelaskan, Nabi Ibrahim itu
bara saja anaknya, kapannya lahir, bara usianya, meninggalnya usia bara. Model itu loh Nabi Ishaq sangat rinci dijelaskan. Nah, kita ambil poinnya saja. Poinnya adalah berwasiat. Wasiat itu bukan masalah harato di situ, tapi masalah ajaran anan di kerajaannya. Bahkan berikut akan kita bahas di ayat yang lain berkaitan dengan khusus tentang pesan Nabi Ya'qub. InsyaAllah ayat berikutnya. Am kuntum syuhada. Nah, kepada ayat ko pesannya adalah ya baniya innallaha astafa. Ya baniya maknahu ya bunaya atau ya baniya, bani kaum, anak-anak keturunanku. Anna li anna tawsiyah kal qaul. Wa kullu kalam yarji ilal qaul jaza fihi dukhul. Jadi menurut Imam Ad-Dhahak dan Al-Farra juga berkata disebut dengan tausiyah, wasiyah itu dengan perkataan, jadi harus disampaikan. Kalau tidak bisa langsung, bisa secara tertulis. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah ikhtara, telah memilih untuk kalian. Yang mudah patang kita bisa menjadi muslim itu berarti sudah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh. Lakumuddin, Allah sudah memilihkan agama terbaik untuk kalian, yaitu al-Islam. Berarti Islam tidak hanya dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi juga para nabi-nabi dan rasul. Jadi kalau pengertian di KBBI, Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, padahal enggak. Islam ajarannya sudah sejak dari zaman dahulu, semua para nabi dan rasul ajakannya Islam, tunduk patuh kepada ajaran Allah. Ad-din al-ahdu li'annahum qad kanu arrafuhu fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu, balas caranya tuh, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya bukan ditahan untuk malaikat Israel, tidak bisa. Maksudnya persiapan kematian. Kalau jangan sampai malaikat Israel datang, kita tidak dalam keadaan orang yang patuh, orang yang tunduk. Bekod diulang lo boleh ayat yang persis redaksi yang sama di surah Ali Imran, fala tamutunna, tapi diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap minimal seminggu sekali dalam sepekan kita diingatkan di Allah melalui khatib-khatib di mimbar. Jangan mati dulu kecuali muslim. Maka menjadi muslim yang betul-betul muslim, mulai kajian subuh petang penting sekali. Baca caranya supaya kita muslim, supaya kita pasrah. Wal makna alzimul Islam wadumu alaihi wala tufarriquhu hatta tamutu. Tetaplah kokohkanlah Islam itu, selalulah kuatkan nilai-nilai Islam itu dalam diri, jangan sampai berpisah sedikit pun dari norma atau nilai-nilai Islam di diri kita. Karena kalau lah taruh saja kapanpun datang mau itu kan tidak masalah, karena kita terus menjaga nilai-nilai Islam. Illa wa antum muslimun. Bahkan Imam Ibnu Katsir lebih rinci menjelaskan tentang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ai ahsinu fi halil haya, elok-elok je lah hidup. Ahsinu, berbuat baiklah terus dalam keadaan hidup. Dia selama masih hidup, masih lalu je angok hidup di kaiduang lah, elok-elok je lah, berbuat baik je lah. Wa alzimu hadza, terus pastikan itu hadir terus kapanpun, walaupun seorang maupun sendiri. Liyarzuqa,
liyarzuqakumullahul wafata alaihi, supaya ketika kita didatangi oleh malaikat Israel, Allah mewafatkan kita wafat, diberi oleh Allah rezeki wafat dalam keadaan baik juga. Fa innal mar'a yamutu ghaliban ala ma kana alaih, sesungguhnya seseorang meninggal biasanya ghaliban, berdasarkan apa yang ia lakukan, yang salamokonyo lakukan. Kalau salamokonyo elok, maka eloknya lah nyo meninggal. Wa yub'atsu ala ma mata alaih, dan dia nanti dibangkitkan berdasarkan bagaimana ia mati. Kalau mati dalam tersenyum, makanya akan dibangkitkan dalam kondisi tersenyum. Kalau mati dalam tabulala, makanya akan dibangkitkan model itu juga. Kalau nyo bahagia, maka akan dibangkitkan dalam bahagia. Supaya mati bahagia, maka model tu lah hidup kita. Kalau elok hidup, matinya elok, nanti dibangkitkan pun dalam keadaan baik. Itu kata Imam Ibn Katsir. Wa yub'atsu ala ma mata. Wa qad ajra Allahul Karim adat bi anna man qasadal khaira wafaqa lahu wa yassara alaih. Siapa yang Allah beri kesempatan untuk terus memiliki kebiasaan berbuat baik, qasadal khairi wa waffaqa lahu, maka Allah beri tuntun inyo mendapatkan kebaikan menjelang kematiannya, wa yassara lahu, dan ia mudahkan. Maka di antara doa kita yang mungkin sering kita baca, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan, ringankan ya Allah, hawwin alaina fi sakaratil maut, dalam sakaratul maut. Nah, bisa mudah sakaratul maut kalau dalam keseharian kita melakukan yang baik-baik, itu Allah yang membantu. Wa man nawa salihan tsabita alaih, siapa yang berniat jadi orang baik, ya udahlah kau nak elok kau dah, berniat saja dulu, tsabata alaih, maka Allah akan kokohkan jalannya untuk jadi orang baik. Wa hadza la yu'aridu ma jaa fil haditsis sahih. Nih, hal ini tidak ditambahkan oleh Ibnu Katsir, hadis sahih, innar rajula liya'lamala bi amalin ahlil jannah, sesungguhnya seseorang beramal, amalnya ahli surga, amalan ahli surga. Ya, kalau ahli surga tu nak elok nak. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ba'au zira', sampai nanti di akhirat, karena di dunia amalnya amal baik, sampai di akhirat paling sarugo tu alalkonya hasta ya. Kalau kau sadapo kau apa? Istilah sedakit lahnya, dari ujung jari ke siku lahnya sarugo tu. Ayam terjadi fayasbiquhu alaihil kitab, fayusbiquhu alaihil kitab, catatan amalnya tiba kayaknya mendahuluinya, menghentikannya. Fayamal bi amalin ahlin nar, ternyata catatannya yang nyo kerajuan elok tadi ikukup kerajo neraka ko, atau angku dak siko ko dah tu namula tertempe di neraka, akhirnya apa? Masuk neraka. Fayadkhuluha. Ada juga fa innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar, ada juga orang yang memanglah akan masuk ke dalam neraka oleh ndak ada tinggal kecuali hanya sehasta, ndak sedapo dah sehasta sangenek lahnya. Terus timbul kitabnya, wa yusbiquhul kitab, anda adalah penduduk surga. Nah, jadi masuk neraka, masuk ke dalam surga. Model tu kejadiannya bisa di akhirat. Kita tak tahu janjian model tu. Maka lirik dijelaskan, ya'malu ahlul jannah fima yabdun nas,
yang hanya yang tampak bagi manusia mungkin nampaknya elok menurut manusia, tapi tidak di hatinya. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi muslim tu ndak muslim tampilan. Ku hati-hati. Muslim tampilan tu kan dah nampak kan, dah nampak. Dan agak tinggi, itu kan dah nampak. Insyaallah, itu dah nampak. Dan nampak kau sering menipu. Maka pastikan wala tamutunna itu bukan hanya yang tampak kata Allah. Kata Nabi yang mungkin yang yakin tadi di akhirat. Karena apa? Nya yabdun nas di muka manusia eloknya. Maka memastikan soleh itu adalah soleh di muka belakang soleh. Ndak ada orang soleh model tu ni. Kalau itulah kebiasaan, insyaallah ka meninggal pun itu nenta bawa, bahkan dibangkitkan dalam kondisi itu. Kalau dulu ketika pembahasannya pesan kepada Bani Israel, ketika kita lahir kita menangis. Orang galak, nenek-nenek galak, gapu mirip je abak, mirip je induk, senang galak orang. Tapi ketika kita meninggal, balian kita senyum lain orang yang bersedia. Orang kehilangan kita senang, bagus senang. Kita dijanjikan, kalau analogi, kita dijanjikan rumah baru, tampik baru yang lebih nyaman dari rumah wak. Terus tentu kita senang wak. Iyalah lah tanah, apalagi lah nampak ada gambarannya. Itu tampik awak. Sehingga kita pai itu akan sedih dah. Maka pas sedih awak sama dah tempat yang lebih baru. Orang sedih kenapa? Karena kehilangan yang baik, sedihnya. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati sampai betul-betul muslim. Kalau kita tidak pasti tahu bila awak meninggal, bila kita mati. Kalau kita tahu kita mati kan bisa atunya. 10 minit atau setengah jam selalu mati, menggeliang juga di surau kan. Tapi kita kan tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka ahsinu wa alzimu wa dawimu. Berbuat baik teruslah, kokoh kuat terus lakukan kebaikan. Wa dawimu, senantiasa berbuat baik terus, jadi kebiasaan kita, jadi adah, sampai menjadi adat kebiasaan. Makanya kalau di cara Minangnya kan, kalau ketek teraja-raja, kalau lah kadang telah jadi tak bau-bau. Kalau kamati tarubah tidur, nak tarubah lah, leli parangai. Orang pajudi, boleh liku je, kan boleh tu, kan ada yang boleh tu. Jadi biasakanlah yang baik, sehingga apa? Sehingga pesan itu pun pesan kebaikan. Jadi yang pertama untuk diri awak, kita jadi orang baik dan pesankan juga kebaikan itu. Semoga nan sengenek ko bermanfaat. Wa wassa biha Ibrahim. Nabi Ibrahim mewasiatkan. Terus cucunya pun juga berwasiat. Bahkan mereka khusus, insyaallah kajiannya besok tentang bagaimana khusus Nabi Yakub ketika datang kematian, apa pesannya. Jadi wasiat itu penting, dan wasiatkanlah kebaikan. Dan diwasiatkan jangan hanya melulu perkara harta. Kalau dia berwasiat tentang harta boleh, karena itu ada babnya. Tapi celiak bagaimana Nabi Ibrahim tidak mewasiatkan harta, Nabi Yakub tidak mewasiatkan harta, tapi millah, ajaran dan kadikarajuannya. Solat, Nabi pun juga berwasiat kan. Kamu meninggal, pesan Nabi, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Solat, dan perhatikan apa-apa yang berada di dalam tanggunganmu. Dan itu tentang berwasiat. Jadi berwasiatlah. Yang kedua, wasiatkan akan Islam. Tunduk patuh kepada Allah. Apa saja kerajuan,
Yang dilarang Allah tinggalan yang disuruh kerajuan. Jan mati sebelum betul-betul, kecuali dalam keadaan muslim, benar-benar tunduk dan patuh. Maka orang mati berdasarkan kebiasaan. Maka biasakan kebaikan supaya meninggal dalam keadaan baik, dibangkitkan dalam orang-orang yang baik. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah meninggal, sudah tiada, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kuburan mereka raudatan min riyadil jannah. Pertemukan kami nanti di surga firdausmu ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah, sehatkan mereka, sehatkan mereka ya Allah. Panjangkan usia mereka dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami kesempatan terus bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Anak kami anak yang saleh ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muyassira kull 'asir, yassir 'alaina kull 'asir li'anna kull 'asir 'alaika yassir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma khtim a'malana wa ajalana wa umurana bihusnil khatimah biqauli la ilaha illallah wa la takhtim 'alaina bisu'il khatimah. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang butuh, yang punya hajat, penuhi ya Allah, agar mereka lebih dekat dengan Engkau. Untuk keluarga kami, saudara kami yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah ya Allah, jadikan sakit mereka penggugur dosa-dosa mereka. Beri mereka kesabaran dan ridha akan takdir Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.